Puji Tuhan, haleluya. Bisa beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus, Raja mulia yang kita rayakan kelahirannya pada saat sore menjelang malam ini. Dan dia sudah lahir, dia sudah mati, tetapi kasih karunia-Nya terus dilimpahkan buat semua orang yang datang kepada dia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, sore hari ini saya memberi tema firman Tuhan mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayatnya sama seperti ibadah 1, 2 dan saat ini diambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Sekali lagi firman Tuhan saya beri judul mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan bacakan ayat pertama ini saudaraku. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekali lagi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, Yesus, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin buat firman Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus ini dia sampaikan, ya saudaraku, mengingatkan kepada jemaat akan contoh yang paling agung dari kasih. Pemberian kasih yang luar biasa. Rasul Paulus mengingatkan akan contoh yang paling mulia. Pemberian yang penuh kasih yang tidak dapat dijumpai oleh manusia kalau di dunia ini. Tetapi pemberian agung yang mulia itu terdapat di dalam Yesus Kristus. Dikatakan apa kasihnya? Yang walaupun kaya rela menjadi miskin. Karena apa? Karena kita. Jadi sore hari ini kita merayakan kasih karunia yang diberikan buat kita. Kita merayakan kasih karunia yang dilimpahkan buat kita. Rasul Paulus mengingatkan supaya apa saudaraku? Supaya jemaat juga memiliki pengertian yang sama ketika mereka melakukan pelayanan kasih. Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat didorong supaya mereka bukan hanya kaya iman, bukan hanya kaya pengetahuan, tetapi juga jemaat kaya akan pelayanan kasih dan tidak melalaikannya. Perhatikan kalimat karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika jemaat Korintus diingatkan untuk memberi, mereka disadarkan kembali karena kamu, Yesus yang kaya jadi miskin. Karena kamu suatu peringatan, suatu dorongan. Untuk apa? Jemaat jangan melalaikan namanya pelayanan kasih. Jemaat harus memiliki apa? Kekayaan dalam pelayanan kasih. Nah bicara tentang kaya dalam segala sesuatu, saudaraku, kaya dalam pelayanan kasih. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kaya iman, kaya pengetahuan, kaya perkataan, itu jemaat Korintus. Tetapi dalam mengumpulkan dana, dalam pengumpulan uang bagi orang-orang percaya di Yerusalem yang menghadapi bencana, jemaat Korintus harus didorong, harus diingat. Karena Rasul Paulus tidak ingin kita kaya iman, kaya perkataan, kaya pengetahuan, tetapi miskin di dalam pelayanan kasih.
Itu sebabnya di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jemaat hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Saudaraku, tentang pelayanan kasih dalam bahasa Yunani menggunakan kata karis. Saat itu memang Paulus menekankan tentang pengumpulan dana untuk membantu orang-orang percaya di Yerusalem yang mengalami bencana, kelaparan. Tetapi tentang pelayanan kasih, kalau kita melihat dari kata karis, di situ mengandung arti kerahiman. Artinya apa? Belas kasihan, kemurahan, kebaikan. Harus apa? Dimiliki oleh jemaat. Bukan hanya dalam hal mengumpulkan dana, tetapi kaya dalam pelayanan kasih. Memiliki karakter seperti Allah. Dikatakan apa? Penuh dengan pelayanan kasih. Dalam terjemahan lain dikatakan penuh dengan kasih karunia. Jadi karena kamu sudah menerima kasih karunia, hendaklah kamu juga penuh, kaya akan pelayanan kasih, penuh akan kasih karunia. Bagi siapa? Bagi semua orang. Ada kemurahan hati dalam diri kita. Ada belas kasihan, ada kebaikan yang terus melimpah-limpah. Karena orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, maka dia juga memiliki kelimpahan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, biarlah kita semua orang yang percaya, kita memiliki kelimpahan dalam kasih karunia kepada siapa? Kepada semua orang. Ketika kita mengenal, ketika kita mengalami, ya dalam bahasa aslinya mengenal kasih karunia itu intim, terhubung dengan siapa? Dengan Yesus yang memberikan kasih karunia. Sehingga apa? Kita penuh dengan kasih karunia. Ketika kita mengenal, ketika kita mengalami intim dalam kasih karunia Tuhan kita, itu yang akan mengubah kehidupan kita. Dan melalui pengenalan kita akan kasih karunia Allah, maka kita menjadi kaya di dalam kasih karunia. Amin. Kita kaya di dalam pelayanan kasih. Nah, pada sore hari ini mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus melalui apa? Coba perhatikan saudaraku, melalui teladan kasih dan pengorbanan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-9, Yesus kaya. Semua jawab menjadi miskin. Ayat 9b saya akan bacakan. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Kenali kasih karunia, alami kasih karunia Yesus Kristus. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Saudaraku, dari ayat ini saya perhatikan di sini saudaraku, Yesus yang kaya, dia sebagai Allah yang menjadikan segala sesuatu, Allah yang memiliki segalanya. Namun apa? Ia mau datang jadi manusia dan diam di antara kita. Inilah yang dikatakan Yesus kaya menjadi miskin. Dia buktikan kasihnya. Dia buktikan pengorbanan. Kalau manusia dalam posisi kemegahan, kemewahan untuk merendahkan hati sangat sulit. Tetapi Yesus dikatakan dia Allah, dia pencipta segalanya, dia memiliki segalanya. Namun ia mau datang jadi manusia dan diam di antara kita. Tolong dibuka Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, lanjut ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah kasih dan pengorbanan. Ia kaya menjadi miskin. Dikatakan tadi, Yohanes katakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia menciptakan segalanya. Firman itu adalah Allah. Dia memiliki segala-galanya. Dia terang itu. Tetapi dikatakan di ayat 14. Dia mau jadi manusia. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Selanjutnya saudaraku, slide selanjutnya, sebagai anak Allah yang memiliki segala kemuliaan, segala kuasa, kehormatan di sorga, namun dia tidak memegang erat statusnya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Tolong dibuka, Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan kasih dan pengorbanan Yesus. Dia kaya, mau jadi miskin. Dia tidak mempertahankan statusnya. Sebagai anak Allah dia penuh kemuliaan. Dia penuh kuasa dan kehormatan. Namun dia tidak memegang erat statusnya. Demi kasih karunia-Nya buat kita. Dia jadi hamba. Dia jadi manusia. Itulah Natal yang kita rayakan sore hari ini. Natal bukan hanya menceritakan tentang orang-orang yang terlibat dalam kelahiran Yesus. Tetapi Natal memperkenalkan betapa besar kasih Allah yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita yang berdosa. Dengan apa? Dengan ia menyatakan dirinya dan mati di atas kayu salib. Perhatikan ini, slide selanjutnya. Ia yang kaya, penuh kehormatan, kemuliaan, kuasa. Ia yang menciptakan segalanya dan ia memiliki segala yang ada di sorga dan bumi. Menjadi miskin, semua jawab karena kita. Itulah kasih karunia yang Allah lakukan karena kita. Jadi di momen perayaan Natal pada saat sore hari ini, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang Allah telah berikan dalam hidup kita. Hiduplah dengan penuh syukur. Gunakan setiap kesempatan untuk apa saudaraku? Memuliakan nama Tuhan. Memberi diri kita melalui kasih kita dan pengorbanan yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Karena dia sudah lakukan lebih dulu. Yang kedua saudaraku, kemiskinannya dan kekayaan yang kita terima. Mengenal kasih karunia Yesus Kristus, yang kedua kemiskinannya dan kekayaannya kita terima. Ayat 9 di bagian yang terakhir. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kemiskinannya atau kemiskinan Yesus adalah penebusan untuk kita. Perhatikan di sini, kemiskinannya bukan hanya saat dia datang menjadi manusia, lahir di kandang domba dan palungan tempat bayi Yesus dibaringkan.
Kemiskinannya bukan hanya dilahirkan di tengah keluarga yang miskin, anak tukang kayu, tetapi perhatikan di sini, kemiskinannya juga melambangkan bagaimana Yesus menanggung dosa, Yesus menderita, Yesus dihina di atas kayu salib. Itulah puncak kemiskinan Yesus. Hanya apa? Hanya untuk memberikan kita suatu kekayaan yang tidak dapat ditemukan di dalam dunia ini. Itulah kemiskinan Yesus. Melalui pengorbanannya, Yesus membayar dengan harga yang mahal, saudara. Dengan harga yang mahal, bukan hanya tatanya dia tinggalkan, kemuliaannya dia tinggalkan, statusnya dia lepaskan. Jadi manusia bukan hanya itu, tetapi darahnya yang mahal. Artinya apa? Di dalam darah ada nyawa. Nyawa Yesus diberikan buat saya dan saudara. Itulah kemiskinan Yesus supaya kita memperoleh kekayaan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Perhatikan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Tidak bisa diberi dengan harta, saudara. Tidak dibeli dengan kekayaan dunia. Darah yang mahal adalah nyawanya sendiri. Dia berikan buat saya dan saudara. Sehingga apa? Yesus miskin, kita kaya. Nah, kita akan masuk kekayaan apa yang kita terima. Saudaraku, kekayaan yang kita terima, kekayaan apa yang dimaksud saudaraku? Kemarin Bapak Gembala juga sudah singgung, bukan kekayaan materi. Lebih dari kekayaan materi, tetapi kekayaan rohani. Yang pertama, kekayaan yang kita terima dari kemiskinan Yesus, dari kekayaan yang diberikan oleh Yesus, hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Bayangkan saudara, hanya untuk sebuah hubungan dia mau datang bagi saya dan saudara menjadi manusia. Supaya apa? Hubungan kita dengan Allah damaikan. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi saya akan bacakan Roma 5 ayat 1 ada di slide. Saya siapkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita diperdamaikan. Inilah kekayaan yang luar biasa, yang nilainya lebih tinggi daripada damai dan sukacita yang dunia tawarkan. Ketika kita berdamai, tentunya damai dari Allah itu, sukacita dari Allah itu melimpah dalam kehidupan kita. Itulah nilai yang Tuhan berikan yang luar biasa. Kekayaan yang kita dapat ketika kita menerima kasih karunia itu. Damai sejahtera dengan Allah adalah tanda bahwa hubungan yang rusak sudah dipulihkan melalui apa? Iman kepada Kristus. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan sepenuhnya, saudaraku, total melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jika malam hari ini masih ada seteru Allah, kita belum memiliki kedamaian yang diberikan ketika kita menerima kasih karunia, beri diri saudara, maka damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Kita diperdamaikan, hubungan kita dengan Allah dipersatukan kembali. Tidak ada tembok pemisah, tidak ada lagi batas ya saudaraku. Tetapi kita dipersatukan di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Kekayaan yang kedua yaitu identitas baru. Galatia 4 ayat 7. Roma 8 ayat 17, saya akan bacakan Galatia 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh
oleh Allah. Status kita diubahkan dari seorang hamba menjadi anak. Yang mewarisi apa? Yang mewarisi kerajaan, kekayaan, kemuliaan yang Allah janjikan dan itu diberikan buat kita. Itulah pengorbanan Yesus, kemiskinan Yesus, kita kaya. Status kita diubahkan menjadi apa? Anak-anak Allah. Hanya anak yang mendapatkan warisan, hanya anak yang mendapatkan fasilitas, hanya anak yang dapat memperoleh tempat di mana Bapa berada. Dan saya serta saudara adalah anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Amin. Itulah kekayaan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan di dunia ini, ingat kita anak Allah. Amin. Kita anak Allah yang dijanjikan kehidupan yang kekal, yang dijanjikan suatu tempat yang mulia. Karena apa? Karena kasih pengorbanannya. Karena Yesus rela menjadi miskin supaya kita diangkat menjadi anak-anaknya. Selanjutnya, kekayaan yang selanjutnya, kekayaan rohani. Ada beberapa ayat, 3 ayat saya akan bacakan. Saudara perhatikan, ada kekayaan rohani yang Yesus berikan. Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Simpan ini. Ada kata-kata apa? Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, pengampunan dosa. Dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala apa? Hikmat dan pengertian. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kekayaan selanjutnya apa? Kekuatan dan keteguhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Inilah kekayaan rohani. Selanjutnya, 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Suatu tempat kekekalan yang tidak binasa, suatu upah yang luar biasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang mengenal kasih karunia Kristus, mengenal intim, mengenal terhubung, mengenal mengalami, mengenal menerima kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari ketiga ayat yang sudah kita baca, saya menulis begini. Kekayaan rohani adalah warisan yang tidak ternilai, yang meliputi keselamatan, kekuatan, kasih karunia, hikmat, pengertian, kehidupan kekal. Saudaraku, kekayaan ini tidak dapat dibeli dengan harta dunia, tetapi diberi dengan nyawanya yang berharga. Dengan kasihnya, dengan pengorbanannya kita menjadi kaya. Saudaraku, kebahagiaan seseorang adalah apa? Ketika dia diampuni dari segala dosa-dosa yang dia lakukan. Sukacita yang meluap, melimpah adalah apa? Ketika dia menerima keselamatan lalu dibebaskan. Saudaraku, ketika dia menghadapi masalah, tekanan, tantangan, kekayaan dan nikmatnya apa? Kekuatan dari Roh Kudus. Itu diberikan buat saya dan saudara. Sore hari ini jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau karena kita, Yesus yang kaya mau menjadi miskin.
Supaya apa? Supaya kita menikmati setiap kekayaan-kekayaan yang Dia berikan bagi kita. Yang terakhir saudaraku, menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Menjadi kaya dalam pelayanan kasih atau penuh dengan kasih karunia. Tadi kekayaan yang kita terima, kekayaan rohani, identitas baru, kita diperdamaikan. Dan yang terakhir, tujuan Yesus, kita mengalami kasih karunia-Nya. Supaya apa? Kita kaya dalam pelayanan kasih. Saya garis miring, kita penuh dengan kasih karunia. Perhatikan saudaraku, kalau kita melihat latar belakang dari kisah ini, klik, menjadi kaya dalam pelayanan kasih atau penuh dengan kasih karunia, yaitu kita kaya dalam memberi dengan kasih karunia. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Paulus harus menyinggung jemaat Makedonia. Paulus harus ingatkan kepada jemaat Korintus, ini ada jemaat Makedonia. Karena dia menerima kasih karunia, tolong dibuka ayatnya. Dia kaya dalam memberi. Karena apa? Dia memberi karena kasih karunia yang melimpah dalam kehidupannya. Ayat yang pertama, 2 Korintus 8 ayat 1. Dan dalam 2 Korintus 8 ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kerahiman tadi. Kasih karunia tadi, ada kemurahan hati, ada kebaikan hati. Ini siapa? Jemaat Makedonia. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dan dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Wah, dahsyat ya. Tanpa didorong, tanpa disuruh. Karena dia kaya akan pelayanan kasih. Karena dia kaya akan kasih karunia. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. 5. Mereka memberikan apa? Lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jemaat Makedonia kalau dinilai dari segi ekonomi adalah jemaat yang susah saudaraku. Jemaat yang di bawah rata-rata, tetapi ada kekayaan kasih karunia. Karena dia sudah mengalami kasih karunia Yesus Kristus. Sehingga apa? Kasih karunia yang bekerja dalam kehidupannya membuat dia kaya di dalam apa? Pemberian. Kaya di dalam apa? Di dalam pemberian saudaraku. Bapak ibu saudaraku dalam kasih Tuhan. Ketika kita mengaku, ketika kita sadar bahwa hidup kita oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Maka saya percaya dalam memberi itu akan saudaraku mengalir untuk kita lakukan tanpa diingat, tanpa dipaksa. Itu yang mendorong untuk hidup kita beri bagi Tuhan. Saudara, hanya beberapa bulan ya kebutuhan Natal, puji Tuhan tinggal 2 juta lebih. Saudaraku, dahsyat. Kalau bukan kemurahan hati, pemberian dalam diri jemaat GPDI Mahanaim Tegal. Ya, gembala udah sampaikan, wakil gembala udah sampaikan dengan ucapan terima kasih atas apa? Pemberian jemaat di momen Natal. Ada berupa masakan, ada berupa hadiah, ada berupa
amplop persembahan. Saudaraku, inilah yang menggerakkan untuk apa? Kita memberi. Jadi gunakan momen sukacita ini untuk kita apa? Mempraktekkan kasih karunia yang kita terima. Mulai dari keluarga kita, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya itu bukan karena kekuatan kita untuk kita lakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang mengerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kayalah dalam pelayanan dengan kita apa? Mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga apa? Pemberian menjadi gaya hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua saudaraku, menjadi kaya dalam pelayanan, saya sudah singgung, tidak selalu berbicara tentang uang, tentang dana. Tetapi kalau berbicara tentang kaya akan pelayanan kasih, kaya akan kasih karunia, ini juga berbicara tentang apa? Mengampuni dengan kasih karunia. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, tolong dibuka. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus apa? Mengampuni kamu. Seberapa kita yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, katakan amin. Dosaku paling besar, tetapi kasih karunia Tuhan itu melimpah mengampuni setiap dosaku. Bagaimana dengan kesalahan dari pasangan kita? Bagaimana dengan kesalahan dari saudara kita? Bagaimana sikap yang kita terima tidak baik dari orang-orang di sekitar kita? Terkadang meninggalkan luka, meninggalkan bekas yang pahit dalam diri kita. Tetapi kasih karunia yang bekerja dari Yesus Kristus bagi saya dan saudara itu mengerjakan apa? Mengerjakan pengampunan dalam kasih karunia. Dikatakan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Gunakanlah momen Natal ini. Saudaraku, mengampuni kalau bisa setiap waktu. Tetapi dalam perayaan Natal ini kita merayakan kasih karunia. Kalau saudara masih menyimpan sesuatu yang membekas melukai saudara, baik dengan pasangan saudara, baik dengan kami para hamba-hamba Tuhan, baik dengan pelayan-pelayan Tuhan. Ya, dikatakan tadi, mengampuni dengan kasih karunia. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Sebagaimana engkau sudah menerima kasih karunia, kamu telah menerima kasih karunia, kamu juga harus bisa mengampuni. Amin. Amin, amin, amin. Kalau soal mengampuni pasti berat jawaban manusia kita. Pasti susah. Tetapi lakukanlah. Karena kasih karunia yang sudah kita terima, kita mau mengampuni. Pengampunan kepada orang lain adalah respon kita terhadap pengampunan Allah yang telah kita terima dalam kasih karunia Kristus. Kalau kita berani mengampuni itu adalah respon. Respon di mana kita sudah menerima pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengingat betapa besar kasih karunia Allah dalam hidup kita. Hati kita dibukakan untuk memberi pengampunan kepada orang lain tanpa syarat. Karena itu juga panggilan Allah di dalam hidup kita untuk memuliakan Allah. Masih ada yang menyimpan kepahitan? Haleluya. Haleluya. Masih ada menyimpan kebencian, puji Tuhan. Kesempatan. Kesempatan. Kita sudah mengecap kasih karunia. Lepaskan pengampunan. Dan yang terakhir. Menjadi kaya dalam pelayanan kasih, penuh kasih karunia. Melayani dengan kasih karunia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 saya akan bacakan.
Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak. Jangan sia-siakan kasih karunia yang saudara terima, amin. Jangan biarkan kasih karunia yang saudara terima begitu saja. Saya tidak sia-siakan. Selanjutnya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan semua jawab, kasih karunia Allah menyertai aku. Ingat pesan Rasul Paulus 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Seharusnya kamu lebih banyak bekerja dengan keras. Itu Rasul Paulus. Tetapi buat kita, karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah, bukan hanya pemberian secara materi, bukan hanya pengampunan yang engkau lepaskan, tetapi karena kasih karunia Allah, engkau memberi dirimu melayani lebih lagi. Amin. Karena apa? Kasih karunia. Rasul Paulus kasih kesaksian. Aku ada karena kasih karunia. Bahkan aku bekerja lebih keras. Sidang dia buka, jemaat dia layani. Bahkan di penjara dia menuliskan beberapa surat. Bahkan ketika dia terluka, ketika dia difitnah, di penjara, di sidang, dipukul. Karam kapal dimanapun dia berada. Dia bekerja lebih keras. Bukan karena kekuatan Rasul Paulus. Bukan karena kehebatan hikmat yang dia miliki. Tetapi karena kasih karunia yang sudah dia terima di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi hitung-hitungan buat Tuhan. Amin. Karena apa? Karena dia sudah jadi miskin supaya kita kaya. Dan kalau kita kaya, kita mau melayani karena kasih karunia melimpah dalam hidup kita. Kalau kita kaya, kita mau memberi bagi Tuhan. Kalau kita kaya, kita melepaskan pengampunan bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudaraku, mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus merupakan kesempatan untuk hubungan kita dipulihkan. Seberapa kita rindu hubungannya dipulihkan dengan Tuhan? Katakan amin. Mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan untuk kita boleh menyandang identitas baru. Aku anak Allah. Sekalipun aku mengalami banyak tantangan di dunia ini, janji Allah ya dan amin dalam hidupku. Mengalami kasih karunia Allah, kesempatan untuk kita memperoleh kekayaan rohani. Kekayaan rohani yang tidak dapat ditemukan di dunia ini. Penebusan, keselamatan, pengampunan, kekuatan, hikmat, pengertian itu Allah berikan buat saya dan saudara. Saudara butuh hikmat, Allah berikan. Saudara butuh pengertian, saudara butuh kekuatan, Allah berikan. Saudara butuh pengampunan Tuhan, baru 2024 penuh dengan dosa yang aku lakukan. Tetapi hari ini saudaraku, dia mau tunjukkan kasih karunia buat saya dan saudara. Sehingga kita memperoleh kekayaan rohani. Untuk apa? Menerima pengampunan. Bahkan yang terakhir, gunakan kesempatan untuk kita menjadi kaya dalam pelayanan kasih atau menjadi kaya dalam kasih karunia. Kesimpulan, sambutlah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, sumber segalanya dalam hidup kita. Oleh karena kita, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Biarlah kekayaan kasih karunia-Nya melimpah di dalam kehidupan kita, memotivasi kita untuk hidup memberi pengampunan, untuk hidup memberi pelayanan, untuk hidup memberi pengorbanan dengan sukacita dan kerendahan hati.